Kami lanjutkan, saudara, sehat di tengah pandemi bersama Dr. Corona Rintawan, spesialis emergensi medis. Kita akan menuju ke Surakarta atau Solo, Jawa Tengah dengan Pak Budi, Dr. Corona, yang pagi hari ini sudah hadir. Pak Budi, selamat pagi. Pagi. Halo Pak Budi. Ya, halo, selamat pagi. Ya, silakan dengan Dr. Corona. Ya dok, ada keluhan sakit saya dok. Nah, itu Iya Pak Budi. tenggorokan saya itu Pak, sebelum corona sering sakit. Sudah Oke. berapa tahun. Tapi kata dokter itu melarang jangan makan goreng-gorengan. Tapi sampai sekarang itu tenggorokan saya itu masih rasa panas. Tadi pagi ini saya sarapan pakai nasi goreng ya panas lagi. Itu solusinya bagaimana dok? Makasih. Ya, ada yang ingin tanya Dr. Corona dengan Pak Budi? Iya, Pak Budi itu pernah diperiksa bagian dalam tenggorokannya belum dengan alat endoskopi atau dari rumah sakit? Biasanya dimasukkan kamera kecil ke tenggorokan untuk melihat bagian dalamnya. Belum pernah. Belum pernah ya? Cuma katanya dokter radang tenggorokan. Iya, radang tenggorokan tapi lama ya ini ya, kronis ya. Sudah lama Nggak sekali. ada, iya, demam nggak ada ya Pak Budi? Enggak. Suara juga nggak serak ya? Enggak. Ya biasa, ya. Oke, baik. Nanti ditunggu jawabannya dari Dr. Corona ya Pak Budi. Ya. Ya, Ya. terima kasih. Saya ikut lapar, Pak Budi bilang sarapannya nasi goreng. Baik, Oh, saya di Lamongan soto ini. soto makannya. ya, soto Solo ini, soto presiden kalau kita ke Solo. Oh, Oke, iya. saya pindah ke Cepu sekarang. Ada Ibu Nunu. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Ya, silakan Ibu Nunu langsung ngobrol atau bertanya konsultasi dengan Dokter Corona, silakan. Terima kasih sebelumnya Pak Dokter Corona. Pagi Bu Nunu. Iya. Ada kakak saya lagi berbaring di rumah sakit saat ini. Di tengah pandemi yang seperti ini dok, saya khawatir. Ya. Karena kakak saya itu didiagnosa gagal ginjal. Kreatinnya tuh 19. Ya. Terus ureumnya 233. HB-nya 7. Kemarin sudah ditambahi donor darah sudah 3 ya, dok, sudah naik menjadi 9. Tapi kakak saya ini masih bersikeras tidak mau cuci darah. Ini mohon arahan dok, gimana saya ini sampai Ya. saya bingung karena IMF-nya kakak saya itu kalau sudah cuci darah itu fatal gitu dok. Mohon arahan dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nunu ikut prihatin, tetapi sabar ya, karena kita memang harus merawat kakaknya Ibu kan, gitu. Ya. Kita ikut doakan. Ditunggu jawabannya dari Dokter Corona. Dokter Corona, Pak Budi dulu di Surakarta ini, silakan. Baik. Tenggorokannya. Pak Budi ini ya untuk kasus nyeri tenggorokan ini ya. Memang cukup jarang kalau yang lama ya. Biasanya nyeri tenggorokan itu sering, tapi biasanya nggak lama ya. Dan ada pemicunya, memang bisa gorengan atau ini. Nanti kita tinggal lihat kebiasaan Pak Budi untuk makan gorengan apakah sudah berhasil dikurangin atau masih tetap gitu. Nah itu untuk dan saya. Nah yang kedua merokok ya. Apakah Pak Budi ini tadi merokok? Saya lupa menanyakan ya. Nah, kalau itu merokok juga bisa jadi penyebab itu nyeri tenggorok. Jadi itu mungkin 2 hal itu mungkin sementara ini harus dikurangin. Kemudian yang kedua memang bisa ini ya, bisa setiap pagi atau sore gitu ya, sehari 3 kali bisa berkumur ya. Berkumur dengan obat kumur, banyak dijual ya. Saya nggak menyebutkan mereknya. Itu bisa untuk mengurangi nyeri tenggorok gitu ya. Nah, memang ada beberapa kondisi di mana asam lambung naik sampai ke atas, esofagus itu juga bisa menyebabkan nyeri dada, juga sampai ke nyeri tenggorok. Nah, untuk itu memang perlu diperiksa lebih lanjut. Tapi sementara itu hentikan kalau memang merokok di stop atau dikurangi, gorengan juga jangan dulu itu.
Nah, terus nih banyak berkumur ya dengan ya larutan kumur ya banyak. Ya. Saran ya. Oke, Itu mudah-mudahan untuk Pak nanti Budi ya. kalau ini sudah tips-tipsnya dari dokter dijalankan, mudah-mudahan berkurang. Begitu ya, Dok ya? Ya, betul. Mudah-mudahan berkurang. Ya. Oke, sekarang kalau ke Ibu Nunu di Cepuk Nunu, ya. mengenai kakaknya, iya. Banyak nih, Dok. Iya. Jujur saya juga punya saudara begitu bertahan untuk tidak cuci darah dengan kita menyebutnya biar mudah bagi pemirsa dengan obat-obatan tradisional begitu. Tapi pada saat tertentu apakah kemudian harus cuci darah, dokter? Betul. Jadi untuk kondisi gagal ginjal ini memang ada beberapa penyebab komplikasi ya, akibat ya yang diakibatkan oleh ini gagal ginjal. Nah, memang ada beberapa indikator. Jadi misalnya fungsi ginjal, dia seberapa parah rusaknya. Kemudian misalnya ada gangguan elektrolit. Kalau pada gagal ginjal, kalau tadi kan ada yang gangguan hipokalemi ya, yang kadar kaliumnya rendah. Nah, pada gagal ginjal yang berbahaya adalah jika kadar kaliumnya tinggi, naik. Nah, kalau kadar kalium tinggi naik, maka bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Bisa sampai kondisi kejang karena ini ya, gangguan irama jantungnya yang mematikan itu tadi. Bahkan sampai henti jantung gitu. Dan biasanya memang dokter spesialisnya ke dalam akan melihat indikator-indikator ini. Jadi indikator mana yang ini harus cuci darah gitu ya, mana yang tidak. Tidak semua harus cuci darah gitu. Jadi memang nanti ada indikator. Kalau saya melihat jadi kreatinin ya, bilang salah. Kemudian nanti biasanya ada indikator lain, uriumnya berapa, kadar kaliumnya berapa, terus apakah ada kondisi lain yang komplikasinya, misalnya infeksi, sepsis berat gitu, sehingga pasiennya mengalami asidosis, jadi darahnya itu dalam kondisi asam sekali ya, asam sekali, sehingga memang harus segera dicuci darah. Tapi saya kira ya kakak harus memang sabar ya. Jadi karena ini penyakit kronis, jadi biasanya keluarga ini memang untuk yang punya penyakit yang kronis memang harus betul-betul dukungan psikologis, support ini memang harus terus dilakukan, dan itu memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi saya kira kalau memang dokter sudah menganjurkan cuci darah, sebaiknya memang diturutin karena beliau pasti melihat ini indikator-indikator. Ini udah bahaya nih, memang harus cuci darah gitu. Tinggal bagaimana keluarga menyampaikan dengan baik dan mudah-mudahan kakaknya Ibu Nunu mau menerima tindakan cuci darah dan sebagai banyak kok yang alternatif ini terbaik maksudnya ya. bertahan ya, bisa mohon maaf memang bisa hidup lama produktif gitu dengan rutin cuci darah gitu banyak. Ya. Dan tentunya kalau BPJS kan ditanggung ya. Hal semacam itu mudah-mudahan jadi pertimbangan ya Dokter Rintawan untuk keluarga Ibu Nunu untuk memberikan semangat ke kakaknya supaya mau cuci darah dan bisa produktif lagi, sehat lagi. Mudah-mudahan. Baik, 2 pertanyaan itu kita cukupkan ya Dokter Corona Rintawan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat bertugas lagi Dok, sehat terus. Ya, terima kasih Mas Bayu, sehat selalu. Ya, sama-sama. Patuhi protokol